Pada masa itu, sekitar tahun 617 Masehi, Ka'bah masih dipenuhi patung-patung berhala. Peristiwa ini terjadi 7 tahun setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Ketika itu Hamzah bin Abdul Muthalib datang ke area Ka'bah kota Mekah yang berada di bawah kekuasaan penuh kaum Quraisy. Banyak orang datang ke Ka'bah untuk beribadah, namun tata cara ibadah yang dilakukan masih berupa penyembahan berhala karena ajaran Islam dianggap sebagai ancaman dan fitnah. Siapapun yang diketahui mempelajari Islam akan mendapat siksaan. Ketika itu Abu Sufyan hendak menghukum seorang laki-laki yang merupakan pengikut Nabi Muhammad. Situasi berlangsung tegang hingga Hamzah bin Abdul Muthalib datang dan menghentikan tindakan tersebut. Laki-laki itu akhirnya dilepaskan, namun ia diwajibkan meninggalkan kota Mekah. Setelah kejadian itu, Hamzah kembali ke tempat Abu Thalib. Di tempat inilah Nabi Muhammad bersama umatnya dari Bani Hashim telah hidup dalam pengasingan selama 3 tahun. Kaum Quraisy sengaja mengisolasi mereka dari dunia luar dengan melarang segala bentuk jual beli. Akibatnya, banyak yang kelaparan, serta anak-anak juga ikut merasakan penderitaan akibat kekejian kaum Quraisy. Melihat penderitaan itu, Abu Thalib menenangkan Hamzah agar tidak larut dalam kecemasan. Ia mengingatkan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya yang membawa kebenaran. Pengasingan terhadap Nabi Muhammad dan Bani Hashim dilakukan karena ajaran Islam secara tegas menentang penyembahan berhala. Sejak lama, para pemuka Quraisy memperoleh keuntungan besar dari para pendatang yang datang ke Mekah untuk menyembah patung-patung tersebut. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan sumber kekayaan, terlebih karena ajaran Rasulullah menekankan kesetaraan dan keadilan, bertolak belakang dengan sistem penindasan terhadap kaum miskin dan budak. Semakin besar pengaruh Nabi Muhammad, semakin kuat pula ketakutan kaum Quraisy kehilangan kendali. Karena itulah, mereka mengambil langkah terakhir untuk mengasingkan Rasulullah serta Bani Hashim ke lembah Abu Thalib. Bahkan, sebagian pemuka Quraisy nekat merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad pada suatu malam. Mengetahui rencana itu, Abu Thalib mendatangi Ka'bah untuk menemui Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy yang tengah membahas Nabi Muhammad. Dalam pertemuan tersebut, Abu Sufyan mengakui bahwa ia sebenarnya meyakini kebenaran ajaran yang dibawa Rasulullah. Namun ia menolak perubahan tatanan sosial Quraisy, terutama penyembahan berhala yang selama ini memberi keuntungan besar. Abu Sufyan menginginkan Nabi Muhammad dan Bani Hashim menyerah agar Mekah dapat kembali bersatu seperti sebelumnya. Ia pun memberi batas waktu hingga keesokan pagi. Jika tidak ada keputusan, pasukan Quraisy akan dikerahkan untuk menyerang Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Sesampainya di tempat Abu Thalib, mendengar suara Nabi Muhammad yang tengah melafalkan surah Al-Fil. Ayat-ayat itu mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha ketika hendak menyerang Ka'bah. Lantunan ayat tersebut membawa kisah kembali ke masa lampau. Film kemudian melakukan kilas balik ke sekitar tahun 570 Masehi saat kabar kedatangan pasukan gajah Abrahah dari Habasyah mengguncang kota Mekah. Penduduk Mekah berbondong-bondong meninggalkan kota demi menyelamatkan diri. Situasi begitu mencekam. Namun di tengah kepanikan itu, Aminah binti Wahab yang saat itu tengah mengandung memilih tetap tinggal di rumahnya dan tidak meninggalkan Mekah. Sementara itu, Abu Thalib menemui ayahnya, Abdul Muthalib, yang sedang berada di dalam Ka'bah. Abu Thalib menyampaikan bahwa kaum Quraisy telah menyerah dan tidak mampu menghadapi pasukan Abraha. Dengan ketenangan seorang pemimpin, Abdul Muthalib meminta Abu Thalib untuk membantu orang-orang di sekitar Ka'bah, menolong siapapun yang masih tertinggal dan membutuhkan perlindungan. Setelah itu, Abdul Muthalib memutuskan untuk menemui Abraha secara langsung. Ia berangkat bersama Abu Thalib dan seorang penerjemah menuju barak pasukan Abraha. Dalam pertemuan tersebut, Abraha menyatakan bahwa ia akan menghentikan invasinya jika Abdul Muthalib bersedia tunduk dan menyerah kepadanya.
Tujuan Abraha jelas, menghancurkan Ka'bah agar manusia beralih ke rumah ibadah yang telah ia bangun, sekaligus menguasai tanah Arab. Namun Abdul Muthalib sama sekali tidak gentar. Ia menolak tuntutan tersebut dan dengan tegas meminta Abraha segera meninggalkan Mekah. Penolakan itu membuat Abraha murka. Merasa direndahkan, ia bersumpah tetap akan menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah tanpa ampun. Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah dan berdiri di hadapan Ka'bah. Dengan penuh ketundukan, ia menyerahkan sepenuhnya perlindungan kota suci itu kepada Allah. Tak lama kemudian, langit dipenuhi oleh kawanan burung yang dikenal sebagai burung ababil. Burung-burung itu berputar di atas Ka'bah, seolah membawa pesan ilahi. Pada saat yang sama, gajah-gajah pasukan Abraha tiba-tiba memberontak. Lalu burung-burung ababil terbang ke arah pasukan Abraha dan menghujani mereka dengan batu-batu panas. Dalam waktu singkat, pasukan bergajah itu hancur lebur tanpa sisa. Binasa oleh kekuasaan Allah sebagaimana yang kelak diabadikan dalam surah Al-Fil. Malam itu, tepat pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, tanda-tanda kebesaran Allah kembali terlihat. Seorang Yahudi dari Bani Israel bernama Samuel menyaksikan cahaya dan bintang jatuh yang berkelip di langit. Ia terharu dan berdoa agar utusan Allah yang akan datang kelak membawa kasih sayang bagi umat manusia, sebagaimana Nabi Musa dahulu mengasihi kaumnya. Di waktu yang sama, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira juga meyakini bahwa tidak lama lagi akan lahir seorang utusan agung yang akan memurnikan seluruh alam. Kejadian aneh pun terjadi di Mekah. Patung-patung berhala di sekitar Ka'bah runtuh dan hancur satu persatu. Abdul Muthalib kemudian pulang ke rumahnya. Di sanalah ia mendapati putrinya, Aminah binti Wahab, telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang wajahnya bercahaya. Dengan haru dan penuh syukur, Abdul Muthalib menyadari bahwa bayi itu adalah cucunya, Nabi Muhammad, sosok yang kelak akan mengubah perjalanan sejarah umat manusia. Atas kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muthalib mengadakan syukuran dengan membagikan makanan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Kebahagiaan itu terasa sangat mendalam, karena ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat sejak Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Namun kebahagiaan tersebut tidak dirasakan oleh semua orang. Saudara Abu Thalib, Abu Lahab, bersama istrinya Ummu Jamil justru menunjukkan sikap penentangan. Sejak awal mereka membenci Nabi Muhammad yang masih bayi, karena kelak harta warisan Abdul Muthalib akan jatuh kepada cucunya itu. Kebencian itu bahkan membuat Abu Lahab enggan berbaur dan duduk bersama orang-orang yang hadir dalam syukuran tersebut. Sementara itu, seorang Yahudi bernama Samuel memutuskan datang ke Mekah. Ia ingin memastikan apakah bayi yang baru lahir itu benar-benar utusan Allah yang dinanti-nantikan. Sesampainya di sana, Samuel melihat langsung perayaan kelahiran Rasulullah. Ia menyaksikan Abdul Muthalib menggendong cucunya dan berjalan menuju Hajar Aswad di sudut tenggara Ka'bah, batu suci yang telah ada sejak masa Nabi Ibrahim membangun rumah Allah. Di hadapan Ka'bah, Abdul Muthalib mengumumkan nama cucu kesayangannya. Muhammad, yang berarti yang terpuji. Banyak orang terkejut mendengar nama tersebut, termasuk Abu Lahab, karena nama itu terdengar asing dan tidak dikaitkan dengan nama berhala manapun. Namun Abu Thalib dengan tegas menyatakan bahwa nama tersebut tidak dapat diubah. Sejak saat itu, bayi Aminah dikenal dengan nama Muhammad. Karena kondisi kesehatannya, Aminah hanya mampu menyusui Nabi Muhammad selama beberapa hari. Rasulullah yang masih bayi pun membutuhkan ibu susu.
Kebetulan ada seorang budak perempuan bernama Suwaibah milik Ummu Jamil. Namun Abu Lahab melarang budaknya menyusui Nabi Muhammad dan istrinya pun tidak mengizinkannya. Bahkan ketika Abdul Muthalib berniat membeli Suwaibah agar bisa menyusui cucunya, Abu Lahab tetap menolak. Abdul Muthalib sangat geram. Ia melihat cucunya yang masih bayi sangat membutuhkan air susu untuk tumbuh dengan baik, sementara mencari ibu susu bukanlah perkara mudah. Di tempat lain, Samuel kembali ke kaumnya dan berdebat dengan para pemuka agama Yahudi. Ia masih diliputi keraguan. Apakah Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah yang akan menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan mereka? Saat itu, kaum Yahudi telah tercerai-berai dalam kelompok kecil dan hidup di bawah tekanan bangsa-bangsa besar. Mereka juga khawatir jika Nabi Muhammad kelak menyatukan bangsa Arab, Bani Israel justru akan berada dalam ancaman. Bahkan karena pesimisme itu, salah seorang pemuka agama Yahudi memberikan sejumlah harta kepada Samuel dengan maksud agar bayi tersebut dapat dibeli dan dirawat sejak kecil, sehingga kelak berpihak kepada Bani Israel. Sementara itu, di wilayah lain, hidup sepasang suami istri miskin dari Bani Sa'ad, Halimah As-Sa'diyah, dan suaminya Harith bin Abdul Uzza. Mereka hidup dalam kekurangan, bahkan kesulitan memberi makan anak mereka yang masih bayi. Satu-satunya unta yang mereka miliki terpaksa dijual. Namun ketika hendak disembelih, unta itu tiba-tiba kabur dan berlari tanpa arah. Unta tersebut akhirnya berhenti di rumah Aminah. Aminah pun menyambut Halimah dengan ramah dan mempersilakannya masuk. Ketika Halimah menaruh anaknya dan melihat Nabi Muhammad, ia tertegun. Bayi itu tampak lemah namun bercahaya. Halimah pun menggendongnya dan bertanya apakah ia telah disusui. Mendengar bahwa Aminah tidak lagi memiliki ASI yang cukup, Halimah pun menawarkan diri menjadi ibu susu Nabi Muhammad. Dengan izin Aminah, Halimah menyusui Rasulullah. Saat itu terjadi keajaiban. Air susunya mengalir dengan lancar. Dengan kehendak Allah, Nabi Muhammad akhirnya mendapatkan ASI yang sehat untuk pertumbuhannya, meskipun sebelumnya dihalangi oleh kebencian Abu Lahab. Sesuai dengan tradisi Quraisy, Nabi Muhammad kemudian akan tinggal bersama keluarga Halimah di perkampungan Bani Sa'ad. Perpisahan itu menjadi ujian berat bagi Aminah. Ia harus menahan rindu dan merelakan putra satu-satunya pergi, dengan harapan kelak dapat bertemu kembali saat Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Setelah menjadi ibu ASI bagi Nabi Muhammad, kehidupan Halimah As-Sa'diyah dan suaminya Harith bin Abdul Uzza perlahan berubah. Kampung Bani Sa'ad yang sebelumnya kering mulai diguyur hujan. Ternak mereka tumbuh gemuk dan sehat. Keberkahan itu dirasakan bukan hanya oleh keluarga Halimah, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, keluarga Halimah membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah untuk bertemu dengan Aminah binti Wahab. Suatu hari, Samuel datang menemui Abdul Muthalib dengan membawa kain sutra sebagai hadiah. Ia meminta agar orang-orang Yahudi dapat tinggal di Mekah dengan aman. Abdul Muthalib menjawab bahwa di Mekah semua orang setara. Tidak ada yang dibedakan. Mereka hidup bertetangga dan saling menjaga. Samuel kemudian mengatakan bahwa hadiah itu adalah tanda niat baiknya terkait seorang anak yang lahir di Mekah. Ia bertanya, apakah Abdul Muthalib mengetahui nama anak yang lahir pada malam ketika bintang bersinar terang? Menyadari bahwa yang dimaksud adalah Muhammad, Abdul Muthalib menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya, lalu meminta Samuel pergi dan membawa kembali semua hadiahnya. Karena kejadian itu, merasa Muhammad dalam bahaya, Abdul Muthalib memberitahu Aminah bahwa Muhammad harus kembali dibawa oleh Halimah. Aminah mengatakan bahwa ia telah cukup menderita. Dahulu, ia kehilangan Abdullah suaminya dan kini harus kembali berpisah dengan anaknya. Ia menangis dan memohon agar dapat tetap bersama Muhammad. Namun, Abdul Muthalib tidak mengizinkan. Waktu berlalu, Nabi Muhammad tumbuh semakin besar.
Suatu ketika, Halimah jatuh sakit dan hendak diobati oleh seorang dukun. Melihat hal itu, Nabi Muhammad menyingkirkan benda-benda yang dianggap goib. Ia kemudian memegang tangan Halimah dan dengan izin Allah, penyakit itu pun sembuh. Peristiwa tersebut membuat banyak orang terkejut dan kabar tentang keistimewaan Nabi Muhammad pun menyebar. Namun, kabar itu juga membawa bahaya. Ada pihak-pihak yang berniat jahat dan mencoba menculik Nabi Muhammad. Beruntung, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh para penjaga. Menyadari situasi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad akhirnya dibawa kembali ke Mekah. Sesampainya di sana, Abdul Muthalib memutuskan untuk menyembunyikan cucunya demi keselamatan. Untuk sementara waktu, Nabi Muhammad disembunyikan di sebuah gua dan kepulangannya dirahasiakan bahkan dari Aminah sendiri. Setelah keadaan dirasa lebih aman, Nabi Muhammad akhirnya kembali bertemu dengan ibunya. Tak lama kemudian, mereka bersiap melakukan perjalanan ke Yasrib, Madinah, bersama rombongan. Tujuan perjalanan ini adalah bersilaturahmi dengan keluarga Abdul Muthalib sekaligus berziarah ke makam ayah Nabi Muhammad. Dalam perjalanan, rombongan sempat singgah di sekitar sumur Zam-Zam. Sebagian orang melakukan ritual ibadah di tempat itu. Melihat hal tersebut, Aminah menjelaskan kepada putranya bahwa seharusnya manusia menyembah Allah dengan menghadap Ka'bah, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim, bukan menyembah berhala atau tempat tertentu. Pada malam harinya, Aminah terharu melihat Nabi Muhammad membagikan air minum kepada para budak dengan penuh kasih sayang. Sikap itu menunjukkan kelembutan hati yang kelak menjadi ciri utama beliau. Sesampainya di Madinah, Aminah bertemu dengan kerabatnya. Sementara Nabi Muhammad bermain dengan anak-anak seusianya. Mereka kemudian berziarah ke makam Abdullah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, Aminah jatuh sakit. Meski dalam kondisi lemah, ia tetap memutuskan kembali ke Mekah bersama Nabi Muhammad. Di sisi lain, kabar perjalanan Nabi Muhammad terdengar oleh orang-orang yang berniat jahat. Abu Thalib bermimpi buruk tentang Aminah dan Nabi Muhammad. Merasa ada bahaya, ia segera berangkat menyusul mereka. Di tengah perjalanan, Abu Thalib bertemu dengan rombongan yang memberitahu bahwa Aminah dan Nabi Muhammad singgah di desa Abwa karena kondisi Aminah yang semakin parah. Nabi Muhammad setia menemani ibunya hingga detik-detik terakhir. عمران‌ها نیز به پایان می‌رسد. این دنیا یک روز تمام می‌شود. محبت و دوستی است. Di desa Abwa, Aminah binti Wahab akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Nabi Muhammad dalam usia yang masih sangat belia. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad mengalami duka yang sangat mendalam ketika ibundanya Aminah binti Wahab wafat. Abu Thalib yang datang bersama rombongan segera mengurus pemakaman Aminah di desa Abwa, lalu membawa Muhammad melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi Muhammad masih lemah. Demam yang dideritanya belum mereda hingga beliau harus dibaringkan dan disegarkan di sebuah mata air. Namun ketenangan itu mendadak sirna ketika rombongan mereka disergap oleh sekelompok penjahat. Pertempuran pun terjadi. Abu Thalib bersama para pengawal berjuang melindungi Muhammad dengan sepenuh tenaga. Belakangan terungkap bahwa para penjahat itu merupakan suruhan Samuel. Ia berencana menculik Muhammad dengan harapan dapat memengaruhinya agar berpihak kepada Bani Israel. Samuel diliputi ketakutan bahwa suatu hari Muhammad akan mempersatukan bangsa Arab yang pada akhirnya dapat melemahkan posisi Bani Israel. Namun atas perlindungan Allah, serangan tersebut berhasil digagalkan dan rombongan pun selamat dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Mekah, kabar wafatnya Aminah menyelimuti kota dengan suasana duka, terutama bagi Abdul Muthalib. Walau hatinya remuk, ia tetap bersyukur karena cucunya kembali dalam keadaan selamat.
Seiring berjalannya waktu, kesehatan Muhammad perlahan pulih. Abdul Muthalib kemudian mengajaknya menunaikan ibadah haji. Di sana ia menjelaskan bahwa banyak orang menjalankan haji tanpa pemahaman yang benar karena mencampurkannya dengan penyembahan berhala. Abdul Muthalib tetap teguh memegang ajaran Nabi Ibrahim, menanamkan nilai tauhid dan penghambaan hanya kepada Allah. Tak lama kemudian, Abdul Muthalib jatuh sakit. Menjelang akhir hayatnya, ia memanggil Abu Thalib dan berpesan agar Muhammad dijaga dan disayangi seperti anak kandungnya sendiri. Kepergian Abdul Muthalib kembali menjadi kehilangan besar bagi Muhammad, yang harus berpisah dengan pelindung dan figur kasih sayang dalam hidupnya. Memasuki usia remaja, Muhammad mulai menggembala kambing untuk membantu pamannya. Pada suatu hari, ia mengetahui bahwa Suwaibah, perempuan yang dahulu pernah menyusuinya dan merupakan budak milik istri Abu Lahab, akan dijual. Muhammad mendatangi Abu Lahab dan memohon agar Suwaibah dibebaskan. Ia berjanji akan menebusnya setelah memiliki penghasilan. Dengan persetujuan istrinya, Abu Lahab mengabulkan permintaan itu, dengan keyakinan bahwa Muhammad tidak akan mampu menepati janjinya. Namun, seiring berkembangnya usaha dagang Abu Thalib, Muhammad turut membantu dengan kejujuran dan sikap amanahnya. Hingga akhirnya, janji tersebut benar-benar terwujud, dan Suwaibah pun meraih kebebasannya. Peristiwa ini justru menumbuhkan rasa iri dan dengki di hati Abu Lahab dan istrinya terhadap Muhammad dan Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Muhammad ikut serta bersama Abu Thalib dalam kafilah dagang menuju Syam. Mereka singgah di Busra, tempat Muhammad bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bahira. Sejak awal Bahira telah mengamati tanda-tanda luar biasa, termasuk awan yang seolah menaungi rombongan kafilah. Ia mengenali ciri-ciri kenabian pada diri Muhammad, sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab terdahulu. Bahira menyampaikan bahwa Muhammad kelak akan diangkat menjadi nabi, sebagaimana Nabi Isa, dan akan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Ia juga menjelaskan bahwa utusan terakhir itu akan menghadapi penolakan, gangguan, dan perlawanan, bahkan dari sebagian kaumnya sendiri. Bahira kemudian memperingatkan Abu Thalib agar segera menghentikan perjalanan dan membawa Muhammad kembali ke Mekah, karena banyak pihak yang berpotensi mencelakainya, termasuk dari kalangan keluarganya sendiri. Abu Thalib pun mematuhi nasihat tersebut dan memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, Samuel yang mengetahui keberadaan Muhammad berusaha mengejar rombongan. Namun ia justru dikhianati oleh salah satu rekannya dan terluka parah di tengah padang pasir. Di tengah perjalanan mereka menemukan seekor kuda tanpa pemilik. Kuda itu seolah membimbing mereka hingga tiba di balik sebuah batu besar, tempat Samuel terbaring dalam keadaan terluka. Muhammad segera turun dari kudanya dan memberikan air minum kepada Samuel. Setelah itu, mereka membawanya pergi untuk mencari pertolongan. Mereka singgah di sebuah desa pesisir pantai dengan harapan dapat mengobati lukanya. Di desa itu, Muhammad menyaksikan penduduk yang hendak mengorbankan seorang perempuan dan 2 anaknya sebagai persembahan bagi berhala, dengan harapan memperoleh hasil tangkapan ikan yang melimpah. Muhammad segera menyelamatkan perempuan dan kedua anak tersebut. Tindakannya memicu kemarahan warga desa, yang kemudian berusaha menangkapnya secara beramai-ramai. Namun secara tiba-tiba, gelombang besar datang menghantam dan merobohkan berhala-berhala yang mereka sembah. Penduduk pun berlarian menyelamatkan diri ke rumah masing-masing. Muhammad tetap berdiri teguh di atas tebing batu. Tak lama kemudian, ombak kembali datang dan membawa ikan dalam jumlah besar ke daratan. Penduduk desa bergegas keluar dan mengumpulkan ikan-ikan yang berserakan di pantai. Peristiwa itu semakin menguatkan keyakinan Abu Thalib bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Waktu berlalu hingga memasuki tahun 617 Masehi, tepat di tahun ke-7 masa kenabian Nabi Muhammad. Pada masa inilah Rasulullah menyampaikan kepada pamannya, Abu Thalib, bahwa telah tiba saatnya kebenaran disampaikan secara terbuka kepada kaum Quraisy. Abu Thalib pun berdiri di hadapan penduduk Mekah, tepat di depan Ka'bah, dan dengan suara tegas menyatakan bahwa Allah telah memberikan risalah kepada Muhammad sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.
Ia menegaskan bahwa menerima ajaran Islam tidak akan mengurangi harta, kedudukan maupun kehormatan siapapun, melainkan justru menyelamatkan mereka dari kesesatan. Namun penentangan keras datang dari Abu Sufyan. Ia menyatakan bahwa kaum Quraisy telah memiliki pemimpin dan tuhan-tuhan mereka sendiri. Dengan nada menantang, ia berkata, "Apakah Tuhan yang diserukan Muhammad mampu datang dan berhadapan dengan Tuhan-Tuhan kami, Lata, Uzza, dan Hubal? Jika tidak, maka risalah yang dibawanya hanyalah dusta." Abu Sufyan bahkan mengancam bahwa jika dakwah ini terus berlanjut, perang akan pecah antara kaum Quraisy dan pengikut Muhammad dari Bani Hashim. Mendengar itu, Abu Thalib tetap tenang. Ia meminta Abu Sufyan agar naskah perjanjian kaum Quraisy yang mengatur penindasan dan pengasingan Bani Hashim diambil dari dalam Ka'bah dan diperlihatkan kepada semua orang. Ketika naskah itu dibuka, seluruh hadirin terdiam. Sebagian besar tulisan di dalamnya telah hancur dimakan rayap. Tak satu pun kalimat yang tersisa, kecuali satu kalimat di bagian atas, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kejadian itu mengguncang hati banyak orang. Seorang Yahudi pengikut Nabi Musa berseru bahwa dahulu Nabi Musa pun pernah dituduh berdusta dan tongkatnya disebut sebagai sihir, bukan mukjizat. Perkataan itu membuat sebagian orang mulai meragukan tuduhan Abu Sufyan, meskipun masih ada yang tetap bertahan dalam penolakannya. Abu Thalib kemudian berkata bahwa tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Pertumpahan darah tidak akan membawa kebaikan apapun. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad hanyalah menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan, hidup dalam keadilan, kedamaian, dan persaudaraan. Perlahan, tekanan terhadap Abu Sufyan dan para pemuka Quraisy semakin kuat. Sebagian dari mereka akhirnya menerima Islam, sementara yang lain memilih diam. Bani Hashim pun diterima kembali ke Mekah dan dukungan terhadap Rasulullah terus bertambah. Film ditutup dengan Rasulullah melafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang tauhid, toleransi, dan keadilan. Larangan mempersekutukan Allah, tidak adanya paksaan dalam beragama, serta kewajiban menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi hawa nafsu dan kepentingan pribadi.